ibu rumah berkata, tinggal kamu di rumah, saya mau keluar, tuh dia harus ikut tinggal. Nah, karena itu dia tidak menetapkan sesuatu kecuali atas izin. Ada pembantu berkata kepada temannya, besok kita nonton. Tiba-tiba tuan rumahnya berkata, kamu tinggal di rumah, saya mau keluar. Boleh enggak pembantunya berkata, saya enggak mau. Ibu aja yang jaga rumah, saya mau. Bisa enggak? Tidak bisa. Kalau begitu, dia boleh janjian sambil berkata, kalau saya dapat izin. Ya kan? Nah, begitu juga seorang abd. Dia bisa melakukan suatu kegiatan, tetapi dia selalu harus berkata, kalau dikehendaki Allah, insya Allah. Itu abd. Abd juga sebagai alat. Kita ini alatnya Tuhan. Terkadang kita tidak ada salahnya kena musibah. Kita dijadikan oleh Tuhan alat untuk mengingatkan orang lain. Ya kan? Kita jadi alatnya Tuhan mengingatkan orang lain. Nah, yang dijadikan alat oleh Tuhan pasti mendapat balasan baik dari Tuhan. Itu sebagai alat, tombak ini tadi. Yang ketiga, abd itu seperti maknanya aroma yang harum, seorang yang menjadi hamba Allah, seorang yang beribadah kepada Allah haruslah memberi aroma yang harum pada lingkungannya. Persis seperti itu, Bu. Kita beribadah, kita harus memperhatikan lingkungan kita. Itu baru menjadi abd. Nah, waktu kita berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Saya beri hal yang lain. Kalau saya berkata rumah, yang tergambar pada Anda apa? Satu bangunan, tempat tinggal. Kalau saya berkata rumah si A, apa yang tergambar pada Anda? Tergambar rumahnya dan tergambar si A-nya. Ya kan? Rumah si A. Nah, kalau saya berkata iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Yang tergambar itu apa? Yang tergambar pertama ibadah Anda, dan yang tergambar kedua adalah kekuasaan Allah. Karena itu ibadah yang sempurna, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Beribadah itu yang sempurna seakan-akan Allah melihat Anda. Atau bahkan seakan-akan Anda melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak melihatnya, dia melihat kamu. Kira-kira itu pembantu di rumah. Kalau disuruh nyapu, ada di antara mereka kalau tidak dilihat oleh ibu, dia nyapu asal jadi. Ya. Kalau dia merasa saya diamati, kira-kira bagus nggak kerjanya? Akan bagus kerja. Mengabdilah kepada Allah seakan-akan Anda melihatnya. Kalau tidak bisa melihatnya, dan memang kita tidak bisa melihat Tuhan, kita hanya bisa menghadirkan kebesarannya. Kalau tidak bisa itu, yakinlah bahwa Tuhan melihat Anda. Itu arti iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak ada yang terjadi di alam raya ini kecuali izin Allah. Kalau saya minta tolong pada Anda, ambilkan saya air minum, saya bisa duduk di sini, air minumnya datang tanpa saya bergerak. Bisa juga, kalau saya minta tolong pada Anda, saya akan angkat meja ini berat, tolong angkat meja ini, maka ketika itu saya harus bersama Anda mengangkatnya. Itu kita manusia begitu. Tetapi kalau meminta tolong kepada Allah, Anda harus berusaha terlebih dahulu, baru Anda mendapat pertolongan Allah. Itu sebabnya orang berkata, kenapa sih doa kita ini banyak nggak makbul? Karena kita tidak usaha. Harus disertai dengan usaha, baru minta tolong kepada Allah. Itu juga makna tawakal. Ikat dulu untamu, baru kamu tawakal. Usaha dulu. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah, salah satu
yang ditekankan oleh Rasul, wallahu fi aunil abd madamal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seseorang selama orang itu mau membantu sesamanya. Nah, jadi perlu ada kita harus yakin bahwa memang ada hukum sebab dan akibat, ya kan? Tetapi yang mengatur hukum sebab dan akibat itu adalah Allah. Karena itu, walau saya minta tolong pada Anda, saya harus yakin bahwa Anda baru bisa berhasil menolong saya kalau melalui hukum sebab dan akibat. Iya, saya minta tolong pada dokter. Dokter, saya bisa sembuh kalau saya dikasih obat. Kasih obat, saya makan. Tetapi itu hanya sebab. Yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, minta tolongnya pada dokter atau minta tolongnya pada Allah? Allah perantaranya dokter. Nah, itu sebabnya dikatakan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi dalam hidup ini ada yang dinamai sunnatullah, ada yang dinamai inayatullah. Ada yang dinamai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Hukum sebab dan akibat itu hukum kebiasaan. Ikhtisar dari pukul rata statistik. Tapi ada yang di luar kebiasaan. Tabrakan atau pesawat jatuh, hancur, ada satu orang yang hidup. Gempa, kemarin sekian bulan yang lalu, gempa di Iran, sudah 7 hari 7 malam, dia masih hidup. Itu namanya inayatullah, di luar kebiasaan. Nah, sewaktu kita berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita juga di celahnya itu seakan-akan meminta pertolongan Allah, sehingga kalaupun di luar sebab dan akibat, tetap kita masih mendapatkan inayatullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, itu bukan berarti kita dilarang tolong menolong. Kita boleh tolong menolong, bahkan ada perintah kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tetapi kita harus sadar bahwa keberhasilan orang lain menolong kita atau keberhasilan kita menolong dia itu tidak berdiri sendiri, tetapi itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ibadah ini bisa ibadah mahdhah, salat puasa, bisa juga ibadah dalam pengertian umum. Kita di sini ayat ini menyebut ibadah dulu baru meminta pertolongan. Itu juga mengisyaratkan bahwa salah satu yang kita mintai pertolongan kepada Allah adalah agar ibadah kita sempurna. Ya kan? Nah, itu sebabnya ada doa habis sholat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar supaya ibadahku ini sempurna, agar aku tetap bisa berzikir kepadamu. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, siapa yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penjelasan Ustadz tadi tentang bagaimana Fatihah dikaitkan dengan sholat, bahwa di dalam sholat itu kita harus beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Yang saya tanyakan, ada satu keterangan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Kadang-kadang dalam masyarakat kita
ketika sholat kita suka membayangkan yang tidak-tidak terhadap Allah. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan melihat Allah tersebut? Mungkin itu saja, terima kasih. Melihat Allah yang dimaksud jelas bukan melihat dengan pandangan mata, ya kan? Tapi melihat Allah yang dimaksud adalah melihat dengan pandangan hati, dan yang dilihat itu adalah kebesaran dan keagungannya. Jadi hadirkan Allah dalam sholat Anda, hadirkan kebesarannya, keagungannya. Saya akan beri contoh. Kalau saya menghadap satu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ketika itu saya melihat dia dengan mata kepala, sekaligus saya sadar bahwa ini orang sangat terhormat. Ketika itu kira-kira saya akan garuk-garuk kepala di hadapannya, perbaiki ini? Tidak. Begitu juga ketika seorang menghadap Allah dalam sholat. Dia membayangkan kebesaran dan keagungannya. Nah, ketika itu pasti dia akan sangat tunduk dan patuh, tidak akan melirik kiri kanan, pegang jenggot kah, garuk-garuk kepala kah. Itu yang dimaksud. Nah, kalau ini tidak dapat kita hadirkan, maka hadirkanlah bahwa dia sedang melihat saya. Ya kan? Itu yang dimaksud. Baik. Yang kedua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membaca suratul Fatihah di dalam sholat, boleh kita menyambungnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa lebih utama enggak menyambung. Yang saya tanyakan, apa rahasia di balik itu semua? Terima kasih. Ada riwayat yang menyatakan Nabi membaca suratul Fatihah itu ayat demi ayat, berhenti dan berhenti. Mengapa demikian? Ada riwayat lain menyatakan bahwa Allah berfirman, saya membagi salat itu, dalam arti salat yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Setengahnya buat saya, setengahnya buat hambaku. Nah, kalau hambaku berkata Alhamdulillah, Allah menyambutnya, hambaku memuja aku. Kalau membaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, hambaku memujiku. Ada riwayat lain yang menyatakan begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menyambutnya, oh hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut dan meminta pertolonganku. Saksikanlah wahai malaikat, akan kusempurnakan pekerjaannya itu. Nah, begitu seterusnya. Jadi ada dialog. Nah, karena itu menjadi sangat baik kalau membaca Al-Fatihah itu ayat demi ayat, seakan-akan Anda menanti jawaban Tuhan. Ya toh? Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, cepat, di mana nih jawaban itu? Ya toh? Nah, itu sebabnya disunatkan, dianjurkan membaca ayat demi ayat. Jelas ya? Oke. Masih ada? Anda silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Ustadz, Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita membangun kesadaran kehambaan kita kepada Allah gitu. Ya, demikian. Bagaimana cara kita membangun kesadaran kehambaan kita kepada Allah? Yang pertama dulu, pikirkanlah tentang diri Anda. Pikirkan tentang asal usul Anda. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, dalam konteks menyadarkan kita akan kebesaran Allah sehingga kita mau menaati perintah-perintahnya, banyak uraian tentang manusia. Hai manusia, coba pikirkan asal kejadianmu. Dari air yang setetes air, ya kan? Sadari itu. Hai manusia, coba pikirkan betapa istimewa kamu ini. Itu ada salah satu ayat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi sadarilah diri Anda dulu. Itu sebabnya ada ungkapan man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, saya ini sangat lemah. Saya ini tidak bisa berdiri sendiri.
Saya ini kalau tua bagaimana? Saya perlu sandaran, ya kan? Nah ini semua pengetahuan tentang hal ini, penghayatan tentang hal ini mengantar kepada kesadaran tentang kelemahan kita dan kebutuhan kita kepada sandaran. Dan tidak mungkin yang kita cari sandaran itu manusia seperti kita, karena dia juga lemah. Jadi kita harus mencari sandaran yang amat kokoh. Kita harus punya pegangan yang sangat kuat. Tidak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang lain yang ada pada orang itu adalah anugerah Allah. Jadi daripada ke orang, saya lebih baik langsung kepada Allah. Itu kesadaran itu bisa antara lain bisa kita cari, kita usahakan melalui apa yang saya uraikan tadi. Mari kita ambil kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Maliki yaumiddin, ya kan? Yang kita bahas sekarang. Sadarilah bahwa ada hari pembalasan. Kesadaran seseorang tentang adanya hari pembalasan, itulah yang mewarnai aktivitasnya. Kalau tidak sadar, Anda bisa durhaka, Anda bisa mengerjakan apa saja. Tapi kesadaran tentang adanya hari kemudian, itu yang bisa mewarnai, bahkan memberi makna hidup Anda. Apa artinya sih setiap hari saya ke kantor, pulang kantor, setiap hari begitu. Ibu-ibu di dapur setiap hari begitu, arisan. Apa itu artinya hidup seperti itu? Kalau sadar bahwa ada hari esok, itu akan terwarnai hidup kita. Nah ini, sadari itu, maliki yaumiddin. Yang kedua, sadarilah bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah itu tidak mungkin diraih seseorang tanpa membantu sesamanya. Nah, yang ketiga, atau ini mungkin yang kedua, tadi yang ketiga, yang kedua itu kalau beribadah, upayakanlah bagaikan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesadaran bahwa Anda melihat dia, atau paling tidak dia melihat Anda, ibadah Anda akan menjadi sesempurna mungkin. Dan dalam saat yang sama, yang keempat yang kita bisa tarik dari sini, bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran kebersamaan. Keakuan kita harus lebur di dalam kebersamaan. Karena itu, kalau mau beribadah, berjamaah lebih baik dari sendiri-sendiri. Kalau mau melakukan aktivitas dalam bentuk kolektif, itu lebih baik daripada melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Kalau mau zakat, jangan zakat sendirian kasih orang. Berikanlah kepada suatu lembaga yang bisa berbentuk kolektif, sehingga bisa tersalurkan lebih rata, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak tumpang tindih. Nah, itu jadi ajaran kebersamaan ini perlu. Itu sebabnya umat Islam diibaratkan dengan satu badan. Kalau ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, semua merasakan sakit. Itu mungkin pelajaran yang dapat kita tarik dari apa yang kita pelajari dari surah Al-Fatihah ini. Baik, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengenal istilah sunnatullah yang menurut istilah populernya adalah hukum sebab akibat, di mana hukum ini diakui keberadaannya. Namun semua itu hanya sebatas sarana manusia untuk mewujudkan harapannya, dan hanya Allah yang menentukan dan mengabulkan harapan itu. Hanya sampai di sini pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Sudah waktunya bagi saya, Sandrina Malakian, untuk pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.